Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, memang namanya hadis Arba'in 40, cuma jumlahnya 43. Ada salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Di dalam kitab Syarah Al-Kabir fi Arba'in Nawawiyah, di situ dijelaskan oleh para ulama, hadis ini ada dua stressing, ada dua tekanan, stressing. Stressing yang pertama, kalau ingin menjadi seorang yang ahli ibadah, dia harus memiliki dua komponen. Kalau komponen satu saja hanfib, enggak cukup. Makanya dia punya dua komponen. Yang pertama, berinteraksi dengan Allah. Dia beribadah dengan Allah. Kemudian yang kedua, berinteraksi sosial dengan masyarakat. Apabila seseorang hebat dengan Allah saja, tidak hebat dengan interaksinya dengan masyarakat, berarti dia bermasalah. Makanya dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau ada seorang itu berdosa denganku," kata Allah, "dia minta ampun, saya ampuni dia. Tetapi kalau bermasalah dengan masyarakat, dengan tetangganya, dengan koleganya, saya tidak bisa mengampuni. Itu tugas dia dengan saudara-saudaranya, dia minta maaf dulu." Maka ini mengajarkan kita untuk menjadi seorang mukmin. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita juga bagus interaksinya sosial dengan masyarakat. Ittaqillah haitsuma kunta. Ini perintah personal, perintah pribadi. Bukan perintah jamaah, tidak, pribadi-pribadi. Karena dalam bentuk uslub khitabi, satu-satu. Rasulullah mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah. Sekarang takwa itu bagaimana? Di dalam Al-Quran ada 7 ayat. Di surah yang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Atau nanti seperti yang khatib ucapkan ketika khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam kitab Nasikh Mansukh, ayat ini sudah mansukh. Mansukh bagaimana? Karena ketika ayat ini turun, para sahabat ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Bahkan ibadah sampai tengah malam dia beribadah. Karena isi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau ingin bertakwa kepada Allah, hendaklah sebenar-benar takwa, baik cilet-cilet, baik cilet-cilet. Maka sahabat memahaminya apa? Kalau bangun tengah malam, baik cilet-cilet. Kalau mau salat sunat, baik cilet-cilet. Sehingga turunlah ayat yang memansuhkan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Maka kalau kita merujuk ke dalam Asy-Syarhul Kabir fi Arba'in Nawawiyah, perintah Allah di dalam Al-Quran itu lebih banyak dibandingkan larangannya. Sekarang apa bedanya? Kenapa banyak perintah dengan larangan, Pak? Perintah Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sejauh mana kemampuan kita. Ketika Allah mengatakan, naik hajilah kamu. Oh malun hana sanggup naik haji. Baik berarti baik haji. Kemudian salatlah kamu. Oh malun menyotemayang ini dalam perjalanan berkiban. Oh haik jamak kasar atau jamak saja atau jamak kasar. Oh saya tidak sanggup sambil berdiri, sambil duduk. Tidak sanggup juga sambil duduk, sambil berbaring.
Oh hana sanggup cik, idi ke imum, bersemayang, kamu meninggal kan? Kamu meninggal pi harus semayang cik, makanya setiap perintah Allah itu artinya kita sejauh mana kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Tetapi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an harus kita tinggalkan, tidak boleh setengah-setengah. Kalau tadi boleh setengah-setengah. Mas saya nak sanggup berdiri, nedu. Oh saya nggak bisa, saya salat ini bagaimana dalam peperangan sambil berjalan, farijalan au rukbana. Kamu sambil berjalan atau naik kendaraan, kamu bisa salat. Salat khauf namanya. Ada diajarkan metode oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kelompok salat, sebagian memegang senjata. Artinya diberikan rukhsah. Tetapi ketika dilarang oleh Allah, hana rukhsah-rukhsah. Oh malun lo korupsi, bacuk tentang hanjut haram. Saya pajuh riba sedikit saja haram hanjut cip. Saya tidak berzina, saya melangkah-langkah untuk tidak boleh juga. Wala taqrabu zina. Setiap larangan Allah harus ditinggalkan 100%. Makanya larangan itu lebih sedikit dibandingkan dengan perintah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Tidak ada ahli nahwu yang mengatakan kalau haitsu itu selain zaraf zaman, zaraf makan, semua mengatakan itu zaraf. Termasuk Imam Sibawayh. Di dalam nahwu beliau, kitab beliau, apa kata beliau? Ini zaraf makan, tempat, menunjukkan kepada tempat. Tetapi di dalam kitab Asy-Syarhul Kabir, di situ ada Imam Nawawi, ada Syekh Al-Syekh, ada Ibnu Daqiq, sampai ada 9 ulama di situ. Mereka sepakat, walaupun itu menunjukkan tempat, tetapi juga menunjukkan kondisi. Apa maksudnya? Dimanapun kamu berada, kamu harus bertakwa kepada Allah. Bukan di Aceh saja, ya Pak. Nyawat di Aceh bertakwa kan Pak. Ngempeci-peci ngejakrung sembayang tapi wate tebit gede, hana sembayang le ya Pak. Sunat pi hana le. Wate yang pekah hana sembayang sunat dengku, hana le di Aceh, kata tebit di Aceh hana sokalon. Hai pekan kan lagi nyaw hana sokalon ya Pak. Di Jakarta dia pergi ke Eropa ya Pak. Dia bertakwa di Aceh saja. Makanya ini menunjukkan kepada makan itu tempat. Tetapi para ahli hadis mengatakan ini menunjukkan makan dan zaman, bukan tempat saja. Tetapi kondisinya, dalam kondisi apapun kamu harus bertakwa kepada Allah. Sehingga dijelaskan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau, imma fi al-faqru awil ghina. Ketika kamu kaya atau miskin. Nyawa te kaya hana tinggal ke Allah, hana tinggal becutkan ke Allah. Ketika dia jatuh miskin, ya Allah ni joklah rezeki kelun, baru tinggal ke Allah. Jadi bertakwa kepada Allah itu bukan waktu miskin saja, tetapi dalam kondisi kaya dan dalam kondisi miskin, dan dimanapun kamu berada. Ini maksud haitsu ma kunta. Makanya haitsu ma kunta, walaupun di dalam ilmu nahwu dikatakan ini adalah zaraf makan, tempat, tetapi para ahli hadis mengatakan ini menunjukkan tempat dan waktu dimanapun kita berada. Fisihati awis sakam, kata Imam As-Sa'di, Pak. Apakah kamu dalam keadaan sehat atau sakit? Nyawa sehat atau kebalikan, Pak. Waktu sehat tidak teringat pada Allah. Waktu sakit, kita mau rumah sakit, ya Allah, nak tolong lombek bagah mati ya Allah. Perusahaan lo cukup jahit ya Allah. Harta saya banyak sekali ya Allah. Tanah lah, ye motor kalau lebih kredit ya Allah, sampai rumah telo ya Allah. Teringat ke Allah, Pak. Tapi ketika dia sembuh dari sakitnya, mubacut dan tinggal ke Allah. Perintah Allah tidak dia jalankan. Dijalankan setengah-setengah, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu dulu berbuat kejahatan, sekarang buatlah kebaikan-kebaikan, kata Rasulullah. Kenapa buat kebaikan? Wa atbi'is sayyi'ah, kejahatan yang kamu lakukan, tutupilah dengan kebaikan. Tamhuha, maka akan dihapus kejahatan itu. Pertanyaannya, apakah benar seorang berbuat kebaikan, kejahatan akan dihapus oleh Allah? Jawabannya ya dan tidak. Kenapa tidak? Kita jawab tidak dulu, Pak. Ketika malaikat mencatat kejahatan kita, Pak, ketika kita berbuat kebaikan, malaikat tidak mau menghapus kejahatan itu. Tidak mau dihapus, Pak. Cuma apa? Nanti dia tutup, ya, ditutup. Seperti kita punya buku, ya, buku tulisan. Ketika tulisan itu kita tidak menginginkan lagi, kita ambil stipo, kita stipo. Kemudian kita itu catatan itu sudah putih dan kita tulis baru yang baru, Pak, catatan yang baru. Apakah catatan dulu masih ada? Masih ada di bawah stipo itu. Mana buktinya?
Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma tajidu kulla nafsim ma amilat min khairim mukhdara wa ma amilat min su'. Seorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kejahatan dia akan dia lihat, kebaikan akan dia lihat. Maka Allah mengatakan wa kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Sekarang kamu coba, hoi damang neraka, damang surga apa neraka? Cikalah nilai kata Allah. Ini kejahatan kamu, ini kebaikan kamu, kira-kira kamu masuk ke mana? Kamu bisa menilai sendiri. Ini landasan pertama kalau kejahatan itu tidak dihapus sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan itu tetap dinampakkan. Ini kalau kita jawabannya tidak. Sekarang jawabannya ya. Ya nih, Pak. Ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, dia diberikan catatan dari tangan kanan, Pak. Tangan kanan dalam tafsir Baydawi dikatakan itu sebagai ta'ziman wa ikraman. Bukan tangan kanannya tidak, tetapi penghormatan. Menggunakan kalimat semiotik yaitu tangan kanan, Pak. Tangan kanan itu menunjukkan makna apa? Kehormatan, penghormatan, ya, Pak. Ketika si fulan membuka catatannya, apa kata dia? Ya Allah, pekan mentengna ada syalun ya Allah. Sedangkan saya sudah bertaubat. Ya, Pak. Pemuda tadi dia protes, bukan protes artinya dia lihat, saya kan sudah bertaubat, tapi kenapa masih ada kejahatan saya? Saya ada berniat kebaikan, tapi kenapa tidak ditulis di sini? Ketika itu dihapus catatan kejahatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan catatan yang belum dicatat oleh kedua malaikat ini ditulis kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalam sebuah diskusi, ketika Allah berdialog dengan malaikat, malaikat membawa catatan-catatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, ambil catatan ini, lemparkan ke muka orang yang sudah melakukannya. Apa kata malaikat? Saya sebagai saksi kalau dia beribadah ya Allah. Saya saksi dia bangun tahajud ya Allah. Betul ya kata Allah. Ta'riful zahir wa a'riful batin. Kamu yang tahu casingnya saja. Ibadah, semayang, ibadah sedekah. Hanya ada debu kiban hati tipulannya. Saya tahu isi hati dia. Maka ambil ibadah ini buang semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyuruh kepada malaikat, "Uktubu li fulani hadza wa hadza wa hadza." Sekarang kamu catat si fulan itu. Ini kamu catat. Malaikat bertanya, mau catat apa? Walam ya'mal syai'an. Dia tidak berbuat apa-apa ya Allah. Ya, itulah bedanya saya sama kamu. Kamu tahunya casingnya saja, dia tidak beribadah. Kamu tidak tahu isi hatinya. Dia sudah berniat berbuat ini, dia berniat berbuat ini, dia berniat berbuat, tapi dia sudah duluan meninggal dunia. Catat itu sebagai suatu buah kebaikan. Maka pemuda tadi ketika sudah dicatat semua, apa kata pemuda tadi? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Di dalam kaidah tafsir, ada sebuah kitab namanya Usul Tafsir wa Qawaiduhu. Ada sebuah kitab lagi namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam Az-Zarkasyih. Jadi beliau mengatakan, kalau seandainya dhan, kalimat dhan dibuat dalam bentuk kata kerja, maknanya yakin. Ya, Pak. Ini dhanantu itu dalam kata kerja, Pak. Maknanya saya yakin betul, catatan saya akan berubah. Atau nanti kalau seandainya yang kedua dibuat dalam bentuk kata benda, maknanya ragu-ragu, buruk sangka kepada orang lain, Pak. Mana contoh? Inna ba'da dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Itu dhan itu maknanya prasangka. Tapi kalau azunnu kata kerja, zanantu kata kerja, maknanya yakin. Ya, yakin maknanya. Ya, ini memang sebuah kaidah. Kalau kita baca Al-Quran, kita melihat wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Saya tidak yakin kalau datang hari kiamat, ini kata ini. Ini makna dhanna yadhunnu. Tapi kalau dalam bentuk kata benda menggunakan alif lam itu maknanya prasangka. Jauhilah olehmu prasangka. Ya. Ini yang pertama. Seorang itu tidak cukup dengan yang pertama. Sehebat apapun ibadah dia, kalau dia tidak baik dengan tetangganya, Pak, itu menangin tetangga, hana baik hubungan dengan tetangga, dia sendiri tetangga sendiri, dia menyakiti hati tetangga, berarti tidak dikatakan seorang yang beribadah juga, Pak. Maka orang yang ingin sebagai hamba Allah yang baik. Yang kedua, wa khaliqin nas. Hendaklah kamu itu berinteraksi sosial dengan masyarakat. Artinya meleburlah dengan masyarakat. Ada di dalam kajian Imam Al-Ghazali, Pak. Apa kata beliau? Ini konsep ini bukan beliau saja, Pak. Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga. Apa kata beliau? Mata i'tazalna wa mata ijtama'na. Kapan kita berkumpul dengan masyarakat dan kapan kita itu i'tizal dengan masyarakat? Apakah memadai, Pak,
Waktu tak kalian urungi pegak masjid ajak gunung kedra katanya, dah ibadah di gunung, hana perle tak tepu urung lain. Maka di situ ada muncullah apa kata Imam Ghazali, kapan kita berkumpul dengan masyarakat dan kapan kita menjauhi masyarakat. Kita berkumpul dengan masyarakat tatkala kita ingin mendakwahi mereka. Mereka tidak beribadah, mereka tidak salat, tidak berbuat kebaikan, kita melebur dengan masyarakat. Hai ne pegak kebaikan, hai ne pegak nyontek teruk murka Allah, menyomehe gejuk keselamatan dunia akhirat baik dua semayang. Ne pegak kebaikan, ne amal saleh. Hai dengar cik, tak pakat lom, hai dengar cik. Maka kita siap-siap untuk menjauh dari mereka. Kenapa? Azab Allah akan datang kepada mereka. Ini seperti yang Allah katakan kepada Nabi Nuh AS. Ketika sudah diajarkan beberapa kali oleh Nabi Nuh, termasuk anaknya sendiri, Nabi Lut ya, Nabi Lut. Ketika itu Allah berpesan kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, tolong pesan ke Nabi Lut untuk pergi keluar dari kampung ini. Sehingga malaikat mengatakan, wamdu haitsu tu'marun wa la yaltafit minkum ahad. Sekarang keluar semuanya. Saya akan mengazab kampung ini, Sadum. Dan jangan ada seorang pun yang melihat ke belakang. Kenapa? Kejadiannya belum pernah terbayang oleh manusia. Apa yang belum pernah terbayang? Kampung Sadum itu, di Yordania ada 6 kampung, Pak. Kampung yang paling besar namanya Sadum. Itu letaknya pas di samping Laut Hitam, Pak. Kampung itu diangkat dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Diangkat oleh malaikat Jibril ke atas, kemudian dibalik ke bawah dan dihantam ke bawah, Pak. Jadi makanya kita ini kalau ingin jadi hamba Allah yang baik, maka berinteraksilah dengan Allah dan berinteraksilah dengan masyarakat. Kita berinteraksi dengan Allah dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Dimanapun kita berada. Kalau kita sudah berbuat kejahatan, bertobatlah kepada Allah. Minta maaflah kepada Allah. Karena kesempatan taubat tidak ada lain kecuali di dunia ini, Pak. Di dunia 4 trip tak umur danyo, Pak. Padum trip umur danyo. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 30 tahun. Cuma segitu umur kita untuk beribadah. Tetapi ketika kita masuk ke alam barzah, Pak, 1 hari itu sampai 1000 tahun, Pak. Bahkan di dalam kitab tafsir Jalalain, apa kata beliau? Al-masafah baina nafkhatul ula wa nafkhatul thaniyah 40 sanah. Jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua itu 40 tahun. 40 tahun, kalau dalam perkiraan Allah dalam Al-Quran 1 hari itu 1000 tahun, berarti 40.000 tahun. Minimal seorang berada di alam barzakh 40.000 tahun lamanya. Nyomu kena hanatro 40.000 tahun, muter ribe hantro, Pak. Muter tu hantro, Pak. Ini minimal, Pak. Nabi Adam AS masih di dalam kubur, Pak. Nabi Lut AS dan pengikut dan pembangkangnya masih di dalam kubur. Nabi-nabi lain masih di dalam kubur. Artinya mereka lebih daripada 40.000 tahun berada di dalam alam barzakh. Apalagi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, khamsina alfasanah. 1 hari itu 50.000 tahun lamanya. Ya. Maka kita persiapkanlah diri kita. Tidak cukup dengan beribadah mahdah saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita beribadah hanya dekat dengan Allah tapi tidak dekat dengan masyarakat. Maka kalau ingin jadi hamba yang baik, berinteraksilah dengan Allah dan berinteraksilah dengan masyarakat. Sebagaimana janji Allah, duriban alaihimudz dzillah aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.